Badan Pengawas BP Perkumpulan Advokaten Indonesia (PAI) melaporkan pasangan suami istri, Pablo Benua dan Ray Utami terkait dugaan pemalsuan akta autentik ke Bareskrim Polri, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dan terregister dengan nomor LPB 341-7-2025 SPKT Bareskrim Polri, tanggal 21 Juli tahun 2025. Selain Pablo dan Ray, pelapor juga melaporkan 5 orang lain. 5 orang itu adalah Edi Utama, Christopher Anggasastra, Rangga Ahadi Putra, Surya Hamdani, dan Dodi Haribowo Soekarno. Terduga terlapornya adalah Ray Utami dan Pablo Benua dan kawan-kawan atas dugaan memberikan keterangan palsu pada sebuah akta autentik, kata Sekretaris Jenderal BP PAI Ahmad Yazdi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin. Yazdi menerangkan dugaan pemalsuan ini bermula saat Ray dan Pablo bergabung ke BP PAI pada tanggal 21 April tahun 2025. Ray kemudian menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan Pablo Benua selaku Bendahara Umum. Keduanya kemudian diberikan amanah untuk mengurus dokumen kelengkapan organisasi, namun tanpa persetujuan. Mereka kemudian mengubah struktur kepengurusan. Singkat katanya sih kita sudah sampaikan tadi di awal ya, bahwasanya semua yang kita laporkan ini ada 1, 2, 3, 4 orang yang kita laporkan dengan dugaan pasal 263, 266 dan atau pasal 55 KUHP pidana. Ya, terkait siapa pelapornya adalah kita sampaikan ya sesuai di awal tadi adalah Pablo Putra Benua, Ray Utami, Christopher Anggasastra dan Rangga Ahadi Putra. Ya, di Bareskrim Polri, dan kita sudah sudah diterima oleh penyidik, bahkan penyidik sudah memberikan arahan petunjuk bagus ya terkait bukti-bukti yang kami hadirkan. Kami bicara bukti fakta, tidak perlu mengklarifikasi apapun. Kami bicara organisasi profesi advokat. Kita menjaga marwah ya dari Perkumpulan Advokatan Indonesia. Jadi bagi kami upaya hukum adalah upaya yang paling tepat dan konstitusional dibandingkan dengan melemparkan isu ya, membuat framing negatif. Dan tunggu waktunya ya, secara pribadi kami akan buat laporan khusus ya terkait pada orang-orang terkait untuk laporan fitnah dan tuduhan palsu ya, setelah kami proses di Bareskrim saat ini mengenai soal organisasi PAI. Setelah itu kita akan proses secara hukum ya terkait tuduhan fitnah, pencemaran nama baik dan juga junta undang-undang ITE terkait apapun yang disampaikan dalam narasinya ya dalam media terkait Ketua Umum Junaidi, Sultan Junaidi, dan juga organisasi ya profesi Perkumpulan Advokatan Indonesia seperti itu. Tanpa sepersetujuan daripada aturan dan anggaran organisasi, yang bersangkutan kemudian mengubah organisasi advokat kami yang isi di dalamnya hampir ada 400 advokat di seluruh Indonesia diubah kepengurusannya. Ketua umumnya menjadi Ray Utami, tutur Yazdi. Kemudian suaminya menjadi Dewan Pengawas, iparnya menjadi bendahara, kemudian rekannya lagi satu lagi jadi Wakil Sekretaris Jenderal, jadi diubah secara sepihak, imbuhnya. Jadi hari ini kita sudah membuat LP, kita untuk menyikapi bahasannya dia tadi, masuk nama juga, kita tahu aturan, bukan tidak masuk, bukan kita tidak masuk ke dalam. Jadi kita tahu aturan, kita tahu waktu, makanya sekarang ini sudah jadi LP-nya, tinggal kita tunggu prosesnya. Seperti apapun prosesnya, yang jelas dalam permasalahan ini adalah permasalahan perkumpulan, bukan pribadi. Jadi mengcounter apa yang dilakukan dari mereka, membawa nama ketum itu pribadi dia sama ketum. Substansi perkara tadi, substansi perkara adalah memasukkan keterangan pada akta autentik. Kenapa? Karena beberapa dari video yang dibuat itu semua bertentangan. Pertentangan yang pertama, tanggal 21 katanya ketum dipecat, sementara dia disumpah ketum aja tanggal 22. Yang kedua, dia katakan intinya tanggal 23 itu adalah halal bihalal, sementara di akta dia bilang itu munas luar biasa. Jadi semakin banyak video yang dibuat, maka semakin banyaklah kebohongan-kebohongan yang akan muncul. Seperti itu. Kita sih mengharap semua profesi advokat itu sama, tapi yang harus dilakukan benar-benar
mekanisme proses penelitian yang dilakukan. Dalam laporan itu, kata Yasdi, pihaknya turut menyertakan sejumlah barang bukti seperti akta pendirian AHU, akta baru, hingga akta perubahan surat keputusan (SK). Dan yang paling utama adalah bukti kebohongan dan bukti pemalsuan keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam akta yang mereka punya, ujarnya. Awal organisasi kita, awal organisasi advokat, di mana kita di sini sebagai profesi yang mulia, kita menjaga itu. Terus soal kenapa ini bisa terjadi, ini adalah cara-cara intrik yang dilakukan oleh terlapor nih, ya kita biarkan dulu. Kami ini selaku pelapor, selaku anggota dan juga pengurus yang memang sudah ditetapkan sesuai dengan ADART PAI, kami biarkan dulu apapun aksi perbuatan pihak terlapor ini kami biarkan. Ya, justru dia membuka itu, justru itu pun kami bisa membuat senapan amunisi bagus, amunisi baik banyak untuk kita bisa tembak, gitu loh. Jadi biarkan saja, ya. Kita pengen lihat bagaimana cara-cara pihak terlapor ini menggunakan, ya, dengan cara yang sesuai dengan aturan ADART organisasi atau cara-cara pembajakan, pembegalan, gitu loh. Ya, begitu aja kurang lebih. Ya, kita tidak perlu lagi karena kita sudah cukup banyak bukti-bukti dari narasi-narasi yang dia sampaikan di media sosial sendiri seperti itu. Ya, seluruh anggota kurang lebih 400-an, ya, 300 lebih, ya kurang lebih itu kerugiannya bagi anggota advokat di PAI. Ya, merasa ditipu seluruh anggota se-Indonesia. Ya, dalam hal ini yang memegang kartu tanda anggota PAI. Ini sudah lebih dari materi dan imaterial seperti itu. Ancaman ya? hukuman sendiri Bang berapa Bang? Hah? Ancaman hukuman sendiri berapa? Di atas 7 tahun, itu 7 tahun. Ancaman 7 tahun. Kurang lebih. Harapannya Barreskrim, teman-teman penyidik bisa memaksimalkan ya proses pemeriksaan nantinya, ya. Semoga kita mendoakan penyidik Barreskrim kerja profesional, transparan, ya, akuntabel, dan juga semoga apa yang kita harapkan dari pelapor dalam hal ini organisasi PAI dapat mendapatkan hasil yang terbaik maksimal seperti itu. Apa yang kita harapkan yang sudah kami sampaikan di dalam pelaporan tadi di Barreskrim. Ilegal itu poinnya. Jadi hati-hati, ya. Logo ilegal, nama ilegal, hati-hati. Izin AHU ilegal semuanya. Jadi kepada rombongan sana bertobat. Ya, salah. Itu yang bertobat tuh yang di sana, bukan di sini. Oke ya? Cukup ya? Lapor polisi sudah diterima dan untuk laporan polisi juga kita dapatkan serta LP-nya, dan kami berharap bahwa kebenaran akan kami tunjukkan. Kontributor Lantai News TV melaporkan.